Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari untuk konsep dasar bagaimana sistem audit halal itu dilakukan, gitu ya. Yang pertama, audit halal ini diperlukan karena sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal, di mana pada bagian ketiga di pasal 13 butir C bahwa proses audit itu nanti dilakukan oleh seorang auditor, di mana auditor ini yang nanti jumlahnya 3 orang itu akan memeriksa kepada UMKM atau unit industri yang sudah mengirimkan dokumen-dokumen portofolionya terkait pengajuan sertifikasi halal, di mana untuk dokumen ini di UMKM tersebut biasanya dibantu atau disusun oleh penyelia halal yang menjadi bagian dari suatu unit industri. Selain itu juga auditor ini diperlukan syarat-syarat dan akreditasi lembaga ini juga ada di DPLS 21, di mana personil untuk yang terlibat dalam proses audit ini salah satunya adalah seorang auditor. Di klausul 7215 juga di auditor halal itu ada beberapa persyaratannya. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan ini menjadi penting karena untuk seorang auditor itu tidak selebar atau penyelia, karena penyelia itu umum. Anda bisa lulusan apapun itu tidak diatur menjadi penyelia. Bisa semuanya, Anda dari kuliah di ekonomi atau kuliah di misalnya yang tidak berkaitan dengan ilmu-ilmu halal itu juga ada masalah. Namun untuk auditor, maka pendidikannya ini sudah ditentukan khusus. Jadi tidak boleh sembarangan. Pendidikannya harus misalnya dari pendidikan MIPA atau peternakan, pertanian, perikanan yang berhubungan dengan pangan, ya. Di mana nanti karena prosesnya seorang audit juga harus mengerti betul material-material yang digunakan untuk kehalalan dan yang lain, sehingga di klausul ini juga pelatihan audit halal itu nanti harus dilakukan, di mana ada standar sertifikasi halal, pelatihan teknik audit, dan standar manajemen yang relevan ini nanti harus diberikan sebelum seorang auditor itu melakukan proses audit. Pada proses audit itu juga, selain memahami beberapa hal tadi yang disebutkan, juga harus mengerti prinsip-prinsip manajemen, bagaimana mengatur standar-standarnya, dan pelatihan-pelatihan spesifik yang diperlukan untuk menjadi seorang auditor. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa auditor ini tidak main-main, dia harus melalui beberapa pelatihan-pelatihan umum dan juga pelatihan khusus dengan ijazah dari studi yang juga sangat terbatas, tidak semua bisa. Ya, kemudian harus sudah mengikuti minimal 6 kali audit. Artinya kalau seorang yang baru ikut pelatihan dan disahkan menjadi auditor dengan ada kompetensi, itu tidak bisa serta-merta bisa mengaudit. Dia harus melakukan proses magang kepada auditor yang sudah minimal 6 kali melakukan audit. Sehingga setelah itu baru nanti dia dipercaya untuk menjadi seorang auditor. Kemudian prinsip-prinsip mengaudit itu biasanya kita dikenal juga ada ISO 19011, di mana ISO ini mengatur guideline atau petunjuk-petunjuk bagaimana mengaudit suatu manajemen sistem, ya, secara umum. Jadi untuk auditor halal itu juga mengikuti sistem audit berdasarkan ISO 19011, di mana proses audit pada prinsipnya adalah dilakukan secara independen terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh UMKM atau unit produksi atas bantuan dari penyelia-penyelia tadi, ya. Kemudian kita mengaudit berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan pada dokumen tersebut. Kemudian dari beberapa hal itu seorang auditor ini harus memahami beberapa topik-topik tertentu yang akan dilakukan, ya. Dia harus mengerti bagaimana prinsip-prinsip mengaudit.
Kemudian dia juga harus paham betul bagaimana audit itu di-manage atau diatur perjalanannya, aktivitasnya apa-apa saja, dan auditornya ini harus mempunyai keahlian atau kompetensi tertentu. Sehingga beberapa topik ini harus dipunyai dan dipahami oleh seorang auditor. Di mana proses audit itu bisa dibagi misalnya dengan eksternal dan internal ya secara umum, di mana kalau internal berarti audit itu dilakukan sendiri, auto audit oleh seorang atau lembaga atau bagian yang di unit produksi itu. Sedangkan kalau dia dilakukan oleh third party atau pihak ketiga, maka ini nanti disebut sebagai external audit atau audit yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ya. Pada proses audit ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipunyai. Yang pertama integritas, jadi tidak bisa kemudian disuap, kita ke sana diajak makan-makan, kemudian semuanya menjadi lolos audit, itu tidak. Jadi itu tidak boleh, kita harus punya integritas. Kemudian truthful atau dapat dipercaya, kemudian berperilaku profesional. Jadi kita memang kalau ke suatu lokasi, maka ya kita meninjau apa yang akan kita cari di situ. Kemudian jangan sampai terlena pada aktivitas-aktivitas di luar tugas sebagai auditor. Jadi jangan-jangan nanti begitu ke sana kita diberi makan, kemudian kita makan-makan ngobrol ngalor ngidul, padahal waktu kita terbatas dan kita ke situ bukan untuk ngobrol dan untuk makan, tetapi kita ke sana untuk mengaudit. Sehingga betul-betul harus dilakukan berintegritas dan profesional. Independen tidak bisa dipengaruhi, artinya dia berperilaku bebas. Kalau memang ada temuan yang tidak lolos audit, maka ya betul-betul harus tidak diloloskan. Tidak peduli dia misalnya kerabatnya gubernur, atau ini anaknya siapa, atau ini temannya siapa, itu tidak berpengaruh. Kemudian evidence based, artinya apapun yang ditentukan dan dinilai pada proses audit itu berdasarkan bukti-bukti yang bisa ditunjukkan. Kemudian beberapa prosedur pada prinsipnya kita harus menyusun dulu prosesnya untuk audit itu apa saja, metodologinya kita sepakati bagaimana, kemudian kita membentuk orang-orangnya siapa, timnya, kemudian kita rumuskan tujuannya, dan kemudian pada proses audit kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa, dan ini harus kita lakukan. Aktivitas selama proses audit itu, yang pertama adalah inisiasi atau mengawali. Biasanya dibuka ya, kemudian di-prepare, data-datanya kita susun di meja, conducting atau melakukan proses audit ya, kita cek semua data-datanya, kemudian hasilnya kita sebutkan, ini hasilnya begini, begini, apakah betul, dan ini kita sebutkan, kemudian kita dengar respon dari UMKM yang kita audit. Setelah itu kalau sudah selesai, apakah ini memang temuan, misalnya kalau iya, maka dicatat, komplit, selesai, dan setelah itu kita follow up. Setelah ini harusnya apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian beberapa kompetensi tentu saja harus mempunyai skill, pengetahuan yang bagus. Ini ya, kompetensi dari auditornya harus punya skill dan kemampuan bagus, dan mempunyai disiplin ilmu yang spesifik terkait dari apa yang di situ. Sehingga auditor itu tidak bisa sembarang kalir ya. Semua ditangani tidak. Contoh saya, auditnya karena kita di perikanan itu lebih dekat pada pangan, maka saya tidak akan mengaudit produk-produk kesehatan atau obat. Meskipun saya tahu, tapi tentu saja ini tidak diperbolehkan karena kita harus spesifik pada obat, atau spesifik pada makanan, atau spesifik pada proses penyembelian dan yang lain. Sehingga kita harus mempunyai disiplin ilmu yang spesifik sesuai dengan background dari studi kita. Ya. Kemudian kita lakukan proses evaluasi, ini yang umum, sehingga kemudian pada proses ini nanti kontribusi pada improvement dan manajemen itu sangat perlu untuk dilakukan. Ya. Ini apa saja yang kita tanyakan dan kita cek pada saat proses audit. Ya.
Yang pertama, proses audit itu kita mengecek fisik, lokasi fisiknya itu apakah memang ada dan memang pabriknya itu berdiri di situ dan yang lain kita cocokkan alamat-alamatnya misalnya. Kemudian organisasi unitnya, kepala perusahaannya apakah memang betul, kemudian di bawah-bawahnya ini ada kepala seksi ini membawai kepala ini dan yang itu kita cek. Aktivitasnya apakah memang aktivitasnya berlaku seperti biasa ataupun yang tidak, ini nanti kita coba cek. Processing-nya bagaimana proses berlaku dan durasinya ini bagaimana. Ada beberapa hal nanti yang ini ya yang harus dilakukan, misalnya legislasi juga, manajemen konstruksinya dan yang lain, ini semuanya industrinya nanti dicatat. Tapi ini tidak penting, nanti secara penting nanti mungkin kita lebih detail pada beberapa latihan next di mata kuliah yang lain. Kemudian ini bagaimana audit itu dilakukan, prosesnya bagaimana, kemudian mengawali, dan ini nanti saya akan coba berikan ke Anda. Kemudian beberapa hal, completing the audit, ini prepare distribusi dan yang lain. Terakhir ini audit evidence, jadi recordnya ini harus Anda dapatkan sebelum kita melakukan proses audit. Kemudian audit finding, hasil-hasilnya itu kita harus dapatkan dan kita catat. Dan kesimpulan dari audit itu juga harus kita catat semuanya, gitu ya. Kemudian kompetensi ini seperti tadi, jadi seorang harus punya etika, personal behavior. Kita sebagai audit itu harus beretika, tidak boleh sok-sokan meskipun kita ke sana itu melihat dan ingin mencari bukti-bukti dan yang lain. Kemudian kita bisa berdiplomasi, memberikan tawaran bagaimana ini kalau tidak berjalan dan yang lainnya kita beri tawaran. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang harus ditawarkan. Tenacious, decisive, servient, misalnya kita harus berperilaku baik, membangun, tidak selalu misalnya kalau ada sesuatu yang tidak salah begitu kita langsung bilang ini salah dan yang lain, tapi kita memberikan bagaimana ini harusnya dilakukan. Ya, beberapa hal itu mungkin ini contoh-contohnya nanti akan saya berikan ke Anda. Pada prinsipnya tugas auditor itu sudah diatur juga di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di pasal 9. Nanti silahkan dibaca sendiri ini ya. Kemudian setelah ini saya akan memberikan beberapa tugas dan ini nanti silahkan dikerjakan setiap anak untuk absen ya nanti setelah mengerjakan tugas dan akan saya berikan tugasnya sampai hari Jumat siang sehingga diharapkan nanti ini Anda menguploadnya di Google Classroom tapi nanti setelah mengupload Anda langsung untuk absensi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.